Shalom saudara-saudari sekalian, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, agung dan mulia namamu. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, tekun melakukan kehendak Allah. Saudara-saudari sekalian, kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Sebagai ciptaan Tuhan, kehendak siapakah yang harus kita turuti? Kehendak ibliskah? Kehendak Tuhankah? Pilihannya adalah kehendak Tuhan. Dalam nats khotbah ini, Salomo mengajari kita untuk berbuat baik atau untuk melakukan kehendak Allah. Kita harus selalu mengindahkan firman Allah dan berusaha supaya firman itu selalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ucapan-ucapan hikmat harus menjadi pedoman yang mengatur kita, menjadi pengawas yang memperingatkan kita akan kewajiban dan mara bahaya. Karena itu kita harus siap menerimanya dengan mengarahkan telinga kita kepada ucapan-ucapan itu, menundukkan diri dengan rendah hati di hadapannya dan mendengarkannya dengan tekun. Sebab dengan mendengarkan firman Allah dengan baik menandakan bahwa pekerjaan anugerah telah dimulai di dalam hati, dan itu merupakan sarana yang bagus untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Jadi orang yang mengarahkan telinga untuk mengenal nasihat-nasihat itu diharapkan untuk menjalankan kewajiban mereka. Kita harus memeliharanya dengan seksama. Kita harus menempatkannya di hadapan kita sebagai pedoman kehidupan. Janganlah semuanya itu menjauh dari mata kita sebagai anak-anak Allah. Dalam segala hal kita harus berusaha untuk berjalan sesuai dengannya. Kita harus menanamkannya di dalam diri kita sebagai asas yang utama, yang pengaruhnya memerintah atas seluruh diri kita. Kita simpan itu di lubuk hati kita, sebagai harta kesayangan kita, yang kita takut bila itu hilang. Biarlah firman Allah dituliskan di hati kita, dan apa yang tertulis di sana akan tinggal tetap. Saudara-saudari sekalian, sebagai alasan mengapa kita harus mengutamakan perkataan hikmat adalah karena perkataan itu akan menjadi makanan dan kesembuhan bagi kita, seperti pohon kehidupan. Orang-orang yang mencari dan menemukannya, yang menemukan dan memeliharanya, akan mendapati di dalamnya. Disebut sebagai makanan karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Sebagaimana kehidupan rohani dibangun oleh firman yang menjadi alatnya, begitu pula kehidupan itu masih ditumbuh kembangkan
dan dipelihara oleh firman yang sama. Kita tidak dapat hidup tanpanya. Dalam iman, kita dapat hidup oleh karenanya. Disebut sebagai kesembuhan karena perkataan hikmat itu merupakan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka, manusia seutuhnya, baik jiwa maupun raga. Perkataan hikmat itu membantu keduanya di dalam keadaan yang sukar. Perkataan hikmat itu merupakan kesembuhan bagi seluruh tubuh. Dengannya ada kesembuhan yang cukup untuk memulihkan dunia yang sakit ini. Perkataan hikmat itu adalah obat bagi seluruh tubuh mereka, bagi segala kebejatan mereka, sebab mereka disebut daging oleh karena kedukaan mereka yang bagaikan duri di dalam daging. Di dalam firman Allah ada obat yang cocok untuk menyembuhkan semua penyakit rohani kita. Kita harus mengawasi dan mengekang segala sikap diri kita. Saudara-saudari sekalian, di sini terdapat kewajiban besar yang dituntut oleh hukum hikmat supaya kita memperoleh hikmat dan memeliharanya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Allah yang memberi kita jiwa juga menyertakan tugas yang ketat mengenainya. Laki-laki maupun perempuan, waspadalah dan berhati-hatilah. Kita harus mempertahankan semangat yang menyala-nyala untuk menjaga diri kita dan berjaga-jaga dengan ketat, mengawasi jalan-jalan yang ditempuh jiwa kita. Jagalah hati kita supaya tidak melukai dan dilukai, supaya tidak dicemari dosa atau dikacaukan oleh kesukaran. Jagalah hati kita seperti permata, seperti kebun anggur kita. Peliharalah hati nurani supaya tidak tercemar. Jauhi pikiran-pikiran yang buruk. Pertahankanlah pikiran-pikiran yang baik. Kobarkan kasihmu terhadap hal-hal yang baik dalam batas-batas yang semestinya. Jagalah baik-baik. Ada banyak cara untuk menjaga sesuatu, yaitu dengan ketekunan, dengan kekuatan, dengan meminta bantuan, dan kita harus memakai semuanya untuk menjaga hati kita. Oleh karena hati itu begitu licik, semuanya itu sebetulnya belumlah cukup, atau dengan sangat baik-baik. Kita harus menjaga hati kita dengan lebih tekun dan seksama. Lebih daripada menjaga hal-hal lainnya, kita harus menjaga mata kita, menjaga lidah kita, menjaga kaki kita, tetapi lebih dari semua itu, kita harus menjaga hati kita. Alasan baik untuk memelihara hati, yaitu karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati yang dijaga dengan baik mengalirlah hal-hal yang hidup, buah-buah yang baik bagi kemuliaan Allah dan peneguhan orang lain. Atau secara umum, segala tindakan kehidupan memancar dari dalam hati, dan karena itulah memeliharanya berarti mengokohkan pohon dan memulihkan sumber airnya. Hidup kita akan teratur atau kacau, nyaman atau tidak nyaman, sesuai dengan keadaan hati kita, apakah terpelihara atau terlantar. Kita harus mengendalikan mulut kita supaya tidak menyinggung orang lain dengan lidah kita. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Karena sifat asal hati kita itu cemar, maka dari dalamnya dapat muncul banyak sekali perkataan yang cemar. Dan karena itulah kita harus merasa sangat gentar dan benci terhadap segala perkataan jahat, kutukan, sumpah serapah, kebohongan, fitnah, gertakan, kenajisan, dan percakapan yang sia-sia, yang datang dari mulut serong dan bibir dolak-dalik. Mulut dan bibir yang seperti itu tidak sudi tunduk kepada akal sehat maupun agama, malahan menentang keduanya, dan keduanya merupakan hal yang jelek dan tidak diinginkan di hadapan Allah. Kita harus menjauhkan segala macam dosa lidah sejauh-jauhnya dari kita,
melalui kesiagaan dan tekad yang kuat, dengan cara menghindari segala perkataan buruk dan tidak mau mengenal perkataan seperti itu. Kita harus berjanji mengenai mata kita sendiri. Biarlah mata kita memandang terus ke depan dan tatapan mata kita tetap ke muka. Biarlah mata kita terarah dan tidak mengembara. Biarlah mata kita tidak berkelana ke segala hal yang menampakkan diri. Sebab jika begitu, mata kita akan disesatkan dari hal baik dan dijebak dalam kejahatan. Berhentilah memandang kesia-siaan. Biarlah mata kita menjadi utuh dan tidak terbagi-bagi. Biarlah maksud kita tulus dan tidak berubah-ubah. Dan janganlah melirik ke jalan yang menyimpang. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan berawas-awas supaya kita tetap mengikuti Dia. Mata harus terarah ke tujuan dengan mengarahkan mata kita kepada Kristus dan menaatinya. Kita harus hati-hati dalam segala tindakan kita. Tempuhlah jalan yang rata dan pertimbangkanlah. Letakkanlah firman Allah di satu sisi timbangan, dan apa yang telah engkau lakukan atau apa yang engkau lakukan di sisi satunya lagi, dan lihatlah bagaimana perbandingan di antara keduanya. Bersikap baik dan cermatlah dalam meninjau apakah jalanmu baik di hadapan Allah, dan apakah jalan itu akan berakhir baik. Kita harus mempertimbangkan jalan yang telah kita lalui dan menyelidiki apa yang telah kita lakukan. Juga jalan yang sekarang sedang kita tempuh, apa yang sedang kita kerjakan, kemana kita melangkah, dan lihatlah apakah kita telah berjalan dengan cermat. Kita harus mempertimbangkan apa saja kewajiban kita dan kesukarannya, apa saja keuntungan dan tantangan dari jalan kita, supaya kita bisa berlaku dengan tepat. Janganlah terburu-buru bertindak. Kita harus berlaku teguh, cermat, dan tidak berubah-ubah. Hendaklah tetap segala jalan kita, dan jangan goyah di dalamnya seperti orang yang bercabang pendirian. Janganlah berhenti di persimpangan jalan, melainkan teruslah melangkah dengan taat. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, sebab ada kesalahan dalam keduanya. Dan iblis mencapai tujuannya jika dia berhasil menyesatkan kita ke kiri ataupun ke kanan. Berhati-hatilah supaya jauh kakimu dari kejahatan. Berjaga-jagalah supaya jangan keluar dari batas, sebab di sana terdapat kejahatan. Dan biarlah matamu memandang terus ke depan, supaya engkau memelihara jalan emas itu. Sebab orang-orang yang hendak bertindak bijaksana haruslah berjaga-jaga. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan ini juga sedang mengharapkan kita supaya tekun melakukan kehendak Allah. Marilah kita tetap berpegang pada hikmat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah kita hanya taat kepada Allah saja dan melakukan kehendak-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, sungguh agung dan mulia nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan untuk pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuatkan kami juga Tuhan di dalam roh-Mu untuk melakukan kehendak-Mu. Kerana Tuhan Engkau menguasai hati pikiran kami. Dan dengan bertekun dan dengan hikmat-Mu, kami menjaga hati dan seluruh kehidupan kami di dalam menjalankan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan, banyak dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan atas segalanya itu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.